Tidak semua orang mau dan mampu berenang di laut, apalagi burung hantu. Hanya orang-orang yang punya kehendak dan kemampuan yang bisa berenang di laut. Ada orang yang takut dengan laut, sehingga untuk menjejakkan kaki ke laut saja sudah tidak berani. Meskipun tidak banyak, ada juga yang berani bermain ombak dan lebih jauh meninggalkan pantai menuju laut yang lebih dalam. Lalu bagaimana dengan kemungkinan burung hantu atau the owl berenang di laut? Mungkinkah? Manusia tidak bisa disamakan dengan the owl. Manusia tetap manusia. Demikian juga the owl. Hanya saja keduanya sama-sama punya misteri. Berenang di laut merupakan penggambaran dari proses adaptasi dan pengembangan diri seseorang agar menjadi human capital di tempat kerjanya. Maksudnya, ada juga manusia yang menjadi human liability yang justru menjadi beban buat organisasi tempat kerjanya. Tidak semua orang bisa punya nilai strategis bagi organisasi tempat kerjanya. Demikian pula, tidak semua orang yang punya kemauan mampu berenang di laut. Kita bisa menggambarkan proses pengembangan diri seseorang menjadi human capital seperti proses seseorang yang berenang di laut. Faktor ketersediaan human capital merupakan salah satu aspek terpenting untuk membuat perusahaan bertransformasi menjadi perusahaan berskala besar. Karenanya, pengelolaan human capital perlu diberi perhatian secara istimewa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Tuh, tahapan apa saja sih yang harus dilakukan jika kemudian ingin berenang di laut seperti kiasan dalam The Owl? Mungkin berenang dalam artian adaptasi dan juga pengembangan diri dalam tempat kerja. Berenang harus dimulai dengan adanya kemauan dulu ya. Mau berenang. Setelah mau, berani nggak berenang kan gitu. Karenanya kalau ini sudah dapat baru melangkah. Tapi melangkah juga tadi kalau sudah melangkah napakin kaki ke air kadang-kadang takut lagi ya mundur gitu. Sama juga kayaknya kalau seseorang mau kerja juga begitu ya, mau kerja di tempat perusahaan besar gitu, udah masuk nggak jadi gitu. Sama juga udah kadang-kadang udah sampai ke dengkul, udah kecemplung ini kakinya gitu. Tapi kan kalau sampai kakinya kecemplung kan belum sampai celananya basah kan gitu ya. Ini artinya dia udah masuk tapi belum sampai benar-benar basah. Ada masa-masa tertentu seseorang kemudian merasa dia terus gitu, terus sampai celananya basah terus nyambung terus. Jadi ini proses-proses yang memang harus dimulai dari adanya kemauan, keinginan, keberanian, dan kemudian juga harus juga kompetensi akhirnya kan. Sampai titik tertentu, apalagi kalau udah sampai berenang di laut, kalau nggak punya kemampuan berenang, ya kelelep bahasa Jawanya gitu ya. Kalau tidak ditunjang kemampuan. Ratna mungkin ada pertanyaan? Iya, saya ingin bertanya kepada Bapak Kus, kembali lagi kepada manusia sebagai human capital. Apakah tiap orang itu bisa menjadi human capital dan bagaimana syarat atau prosesnya gitu Pak kira-kira? Oke. Mungkin balik lagi nih, ada satu evolusi yang dulu namanya human resource. Ini kalau ngomong tentang teori nih ya, dari human resource menjadi human capital. Dulu itu kalau dibilang orang kompeten itu standarnya ada. Jadi dibilang orang itu agak perform, ada standar kompetensinya, sehingga ada gap dinaikkan. Terus ada istilah dulu skill menjadi talentnya. Ada ngomong tentang added value, kemudian ngomong tentang value creation. Nah, dalam human capital itu sebenarnya dicari talent. Setiap orang pasti punya bakat, dan bagaimana perusahaan itu harus mampu mengeksplorasi bakat yang tepat untuk dikembangkan secara tepat sehingga mampu berkontribusi secara tepat. Jadi pada dasarnya perusahaan itu akan mampu besar kalau punya orang-orang yang punya kemampuan besar seperti itu ya. Jadi kalau dibilang siapapun orang itu pasti punya talent gitu. Sehingga dalam konteks human capital kita selalu ngomongnya tentang talent management. Dulu belum ngomong talent management, dulu ngomongnya tentang training, ngomong tentang skill development. Sekarang ngomongnya talent scouting, kayak main bola itu kita mesti cari gitu ya, siapa yang punya bakat. Jadi penjaga gawang atau jadi penyerang. Nah, istilahnya Bapak ini mungkin mengatakan the right man and the right place. Dalam konteks teori yang lama itu sebetulnya orang punya talent seperti apa. Anda mungkin jadi host gitu, cocok gitu, ya memang Anda punya talent di situ. Sehingga kita harus mampu mengidentifikasi, kata Pak Ahmad, kemudian mengembangkan ya pada tataran yang lebih tinggi lagi, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih tinggi lagi, sehingga pada akhirnya perusahaan juga mendapatkan benefit yang lebih tinggi lagi. Oke, Pak Ahmad, mungkin tahapan-tahapan mana yang paling menantang untuk membuat pengembangan diri dari seorang karyawan? Tadi ada tahap identifikasi ya Pak Kus ya. Pak Ahmad sendiri menilainya seperti apa? Baik, jadi kalau tahapan-tahapan perkembangan seorang entry level, katakanlah orang yang baru direkrut dari organisasi menjadi human capital, tanda kutip tadi, tentu itu juga merupakan hal yang spesifik di organisasi lain berbeda, satu.
terus dari satu orang yang lain ke orang lain juga berbeda. Nah, saya coba lihat secara generik saja gitu. Bahwa organisasi pasti pada saat merekrut seperti Pak Aku sampaikan, mengidentifikasi orang dan merekrutnya. Nah, setelah merekrut harus di-develop. Setelah di-develop diberi penugasan. Nah, penugasan inilah yang kalau dianalogikan dengan all tadi, itu berenang ke laut gitu. Tapi berenang ke laut tanpa pembekalan kan tentu juga suatu hal yang kurang bijaksana bagi organisasi, memberikan resiko yang besar gitu. Nah, tahapan-tahapan pembekalan, kemudian penugasan, pembekalan dan penugasan itu merupakan proses yang secara organisasi merupakan hal yang generik. Tapi bagi individu itu bisa berbeda. Gitu. Individu yang mempunyai, tadi Pak Kus sudah menyampaikan juga, mempunyai keinginan, Pak Handito sudah menyampaikan ada keberanian. Nah, individu-individu yang mempunyai, kalau saya sampaikan itu komitmen. Komitmen yang berawal dari dalam dirinya, itulah yang akan mendapat benefit paling maksimum dari proses untuk menjadi human capital. Jadi perusahaan bisa menginvestasikan pembekalan yang demikian besar, tapi tanpa adanya komitmen dari si individu, maka itu nggak akan memberikan hasil yang maksimum. Nah, saya kira itulah yang menjadi tahap-tahap paling menarik dari proses menjadi human capital, proses dari all untuk bisa berenang di laut. Proses yang sama juga terjadi di lingkungan BUMN? Saya rasa sama. Di swasta BUMN sama prosesnya. Persoalan di BUMN, kalau kita boleh diskusikan di sini, itu lebih ke arah bagaimana sistem untuk pembekalan dan berlatih itu benar-benar berorientasi kepada result, bisnis result. Gitu. Dan itu semua juga sangat tergantung dari leadership dalam organisasi. Nah, hal yang di swasta mungkin tidak terlalu menjadi isu. Karena adanya fleksibilitas dalam melaksanakan proses sistem berlatih, sistem penugasan, dan sistem tuntutan terhadap performance dari individu karyawan. Cuman ini kalau seringkali kan nunggu berkembang itu lama ya. Saya dengar kalau kayak di Agung Podomoro ini Pak ya, narik-nariknya dari luar, bukan membaca, tapi ngajaknya dari luar masuk ke sini lagi. Iya, jadi mungkin sama ya. Sebetulnya semua bisnis saya kira challenge-nya relatif sama ya. Swasta fleksibilitas tapi dengan satu deliverability dan target yang mungkin juga lebih stretching gitu ya. Sehingga katakanlah ada satu situasi kelangkaan talented employees dan seterusnya yang ya tadi kan dikatakan dari awal ada ketersediaan dan seterusnya ya. Jadi memang memburu orang-orang dengan kualifikasi yang tepat sehingga dia dikatakan orang yang talented itu ya at any cost, at any how memang harus kita lakukan gitu ya. Karena dari situlah kita katakan modal perusahaan untuk maju ya diisi orang-orang yang punya talented yang tinggi. Tapi gitu kalau ya. keinginan Podomoro ngambil dari luar negeri itu apa ada sesuatu tersirat yang lain ya? Jadi kalau dalam konteks fungsional dari human capital sistemnya sendiri atau function sendiri kan tadi dikatakan ya kita mesti cari itu. Identifikasi need-nya yang cocok dengan chemistry company, dengan culture company mau kemana dan seterusnya. Itu memang dicari dimanapun juga lah. Kita ada program itu on herring campus, kita cari yang di sebelah timur sana. Ya, ini bukan ngomong tentang pengembangan di timur dan seterusnya, tapi kita cari di sana. Termasuk dari luar juga. Ya karena memang kebutuhan bisnisnya memang memerlukan orang-orang yang seperti itu agar kita bisa sustain gitu ya. Sehingga orang Indonesia di luar negeri kali ya? Atau orang luar negeri yang di hire sebagai kita ada program, ternyata banyak juga ya kawan-kawan kita, mahasiswa kita yang mungkin enggan pulang ke Indonesia. Ada panggilan nasionalisme lah dari APG ini untuk meminta mereka kembali, let's build the country gitu.